Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Rahmat Muzaki dari kelas Teknik Industri 1, nomor PP 22101154250020, mata kuliah Elektronika Industri, dosen pengampu Dr. Nanang Fakturaman ST, MSCM PhD. Judul dari jurnal yang saya akan review di sini, rancang bangun kapasitor bank untuk efisiensi daya listrik pada industri kecil. Diterbitkan dikarang oleh Henry Ananta dan Isdiarto, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, 1 Juli 2014. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan industri kecil di daerah binaan UNES, yaitu di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Di samping itu, ada keluhan dari pelaku industri kecil tentang penggunaan energi listrik yang makin meningkat, yang pada akhirnya biaya listriknya juga semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat model kapasitor bank yang cocok digunakan untuk kebutuhan industri kecil, usaha kecil di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Hasil penelitian adalah 1. Dapat diketahui beban listrik terbanyak di industri kecil, usaha kecil, Kelurahan Sekaren, Sukorejo, dan Sumur Jurang adalah lampu listrik. 2. Dapat diketahui beban listrik yang menyerap daya besar di industri kecil, usaha kecil, Kelurahan Sekaran, Sukorejo, dan Sumurrejo adalah AC, kompresor, dan motor listrik lainnya. Dan 3. Telah selesai dibuat dan diuji coba kapasitor bank di laboratorium dan di industri kecil, usaha kecil. Kata kunci kapasitor bank dan industri kecil. Pendahuluan. Kemajuan iptek yang makin pesat pada saat ini memungkinkan pembaruan dalam kehidupan manusia. Kreativitas manusia makin berkembang sehingga mendorong diperolehnya kesejahteraan manusia. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang telah mendorong berkembangnya bidang teknologi juga berpengaruh pada bidang ketenagaan listrik pada umumnya dan industri yang menggunakan tenaga listrik pada khususnya. Industri adalah salah satu kegiatan pokok ekonomi manusia yang sangat penting. Kegiatan ini berupaya melalui proses bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi. Melalui proses kegiatan industri dapat dihasilkan berbagai barang yang menjadi kebutuhan manusia. Dalam kurung Sunardi 1995. Industri kecil merupakan salah satu komponen penting dalam struktur perekonomian nasional karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang demikian melimpah di Indonesia. Jumlah industri kecil di Indonesia cukup banyak. Namun belum banyak diimbangi dengan kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, jumlah industri yang kecil yang demikian banyak ini rata-rata bertumbuhnya lambat dan sulit bersaing dengan produk industri besar dan produk-produk impor. Dalam kurung Handoyo 2005. Kebutuhan energi listrik sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seiring dengan mulai meningkatnya perekonomian dan pembangunan di bidang teknologi industri, farmasi, riset, pertanian, dan pendidikan. Semua itu memerlukan energi listrik yang tidak sedikit dan semakin meningkat. Namun penyediaan energi listrik yang dilakukan oleh PT PLN Persero selaku lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola masalah kelistrikan di Indonesia, sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Tingginya biaya infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan tingginya biaya proses produksi listrik, maka dampaknya adalah masih tingginya tarif dasar listrik yang harus dibayar oleh konsumen. Daya listrik bolak-balik AC memiliki dua buah komponen, daya aktif P dan daya relatif Q. Resultan antara keduanya disebut sebagai daya nyata dalam kurung S, yang merupakan daya yang dirasakan oleh PLN sebagai pemasok daya. Daya reaktif Q dapat terjadi karena induktansi dan kapasitansi. Induktansi diakibatkan oleh komponen berbentuk kumparan, misalnya motor listrik atau transformator step down pada adaptor. Sedangkan kapasitansi diakibatkan oleh komponen kapasitor. Sifat induktansi dan kapasitansi ini saling berlawanan. Pada diagram segitiga daya, komponen induktansi memiliki arah ke bawah, sedangkan komponen kapasitansi memiliki arah ke atas. Daya aktif P adalah daya sebenarnya yang dibutuhkan oleh beban. Tetapi daya yang perlu dipasok oleh PLN adalah daya nyata dalam kurung S. Untuk meminimalkan daya
yang perlu dipasok PLN, maka sebisa mungkin daya reaktif Q harus dieliminasi. Jika beban induktif, maka perlu ditambahkan kapasitor. Dan jika beban bersifat kapasitif, maka perlu ditambahkan induktor. Sedemikian hingga daya reaktif Q mendekati 0. Karena beban pada lingkungan perumahan sebagian besar bersifat induktif, maka penambahan kapasitor adalah cara yang tepat untuk menghemat energi. Dalam kurung Kadir 1990. Gambar 1 adalah gambar faktor daya. Kapasitor yang akan digunakan untuk memperbesar PF dipasang paralel dengan rangkaian beban. Bila rangkaian itu diberi tegangan, maka elektron akan mengalir masuk ke kapasitor. Pada saat kapasitor penuh dengan muatan elektron, maka tegangan akan berubah. Kemudian elektron akan keluar dari kapasitor dan mengalir ke dalam rangkaian yang memerlukan dengan demikian pada saat itu kapasitor membangkitkan daya reaktif bila tegangan yang berubah itu kembali normal atau dalam kurung tetap. Maka kapasitor akan menyimpan kembali elektron. Pada saat kapasitor mengeluarkan elektron dalam kurung TC, berarti sama juga kapasitor menyuplai daya reaktif ke beban. Karena beban bersifat induktif plus sedangkan daya reaktif bersifat kapasitor atau min. Akibatnya daya reaktif yang berlaku menjadi kecil. Dalam kurung Stephenson 1984. Daya reaktif yang dihasilkan oleh kapasitor adalah Q sama dengan V kuadrat dikali 2 VF dikali C. Keterangan Q adalah daya reaktif, V tegang kapasitor, V frekuensi jala-jala, dan C kapasitansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menemukan hal-hal sebagai berikut. 1. Merancang dan membuat model kapasitor terbang yang cocok digunakan untuk kebutuhan industri kecil di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. 2. Melakukan uji coba, analisis data elektris yang dihasilkan serta perbaikan model. Dan 3. Implementasi yang diseminasi model kapasitor terbang yang cocok digunakan untuk kebutuhan industri kecil di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan research and development, yaitu penelitian yang menghasilkan model sebagai fungsi kreasi dan inovasi dalam upaya pemecahan masalah efisiensi energi listrik. Adapun desain rencana kegiatan penelitian ini secara lebih jelas digambarkan melalui diagram alir seperti di bawah. Secara rinci pelaksanaan penelitian pada masing-masing tahap dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tahap 1. Penelitian lapangan mengenai identifikasi kebutuhan listrik dan karakteristik beban listrik industri kecil di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Tahap 2. Perencanaan model dan kajian teoritis, meliputi perencanaan dan perhitungan teoritis kapasitor yang akan dipasang dan cocok dengan karakteristik industri kecil di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Tahap 3. Setelah diperoleh data masing-masing komponen yang akan digunakan sesuai dengan perhitungan matematis, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan model, dimulai dengan pembuatan panel, pemilihan kapasitor, dan lain-lain sebagainya. Langkah berikutnya adalah pengujian laboratorium untuk mengetahui kesempurnaan kinerja seluruh rangkaian. Gambar 2, desain rencana kegiatan penelitian, yaitu identifikasi industri kecil, lanjut ke perencanaan model dan kajian teoritis, lanjut ke pembuatan model uji coba dan analisis data. Lanjut ke perbaikan model, lanjut implementasi model, analisis dan kajian, dan diseminasi model. Tahap 4. Langkah selanjutnya adalah penyempurnaan seluruh sistem dengan melakukan revisi pada bagian-bagian yang belum optimum jika diperlukan. Tahap 5. Melakukan implementasi model di lapangan, yaitu memasang urut model di industri kecil terpilih atau sampel di Kecamatan Gunung Pati, Semarang yang sudah ditentukan. Langkah selanjutnya dengan mengamati elektrik dan kajian ekonomi serta kebermanfaatannya. Tahap 6. Diseminasi model. Langkah ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya perbukitan di sekitar kampus UNES yang sudah dipasang pada rumah percontohan hemat energi. Hasil dan pembahasan. Sesuai dengan tujuan penelitian, data awal tentang identifikasi dan kebutuhan jenis beban pada industri kecil, usaha kecil di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, khususnya di Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Sekaran, dan Kelurahan Sumurejo, dan dapat dilihat pada tabel di bawah. Terdapat 3 tabel identifikasi beban listrik, seperti yang bisa kita lihat. Dari data di atas, diketahui jenis beban terbanyak dari industri kecil
industri kecil atau usaha kecil adalah lampu. Sedangkan beban AC, beban kompresor maupun listrik lainnya populasinya tidak terlalu banyak, sehingga pada penelitian ini dipilih daya listrik terpasang 900 volt ampere, 1300 volt dan 2200 volt ampere dengan asumsi yang paling banyak dipasang oleh pelanggan. Oleh karena itu, untuk perencanaan dan percobaan di laboratorium dengan menggunakan daya terpasang seperti tersebut di atas, hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. Hasil pengujian laboratorium penggunaan kapasitor. Seperti yang bisa dilihat pada tabel. Berdasarkan pendataan yang dilakukan secara acak oleh tim peneliti, diperoleh hasil bahwa sebagian besar beban adalah beban lampu. Pada umumnya, beban lampu yang dipasang sudah menggunakan lampu-lampu hemat energi. Namun ada juga yang masih menggunakan lampu TL dengan trafo balas yang faktor dayanya rendah. Dalam hal ini, tim peneliti juga sekaligus menyarankan pelanggan untuk memasang kapasitor pada lampu TL yang dipasang, kecuali yang sudah menggunakan trafo balas elektronik. Hal ini juga sesuai dengan kajian teori bahwa faktor daya dapat diperbaiki dengan memasang kapasitor secara paralel. Pengujian dan percobaan penggunaan kapasitor yang dilakukan di laboratorium dengan simulasi terpasangnya 900 volt ampere menggunakan MCB 4A, 1300 volt ampere menggunakan MCB 6A, dan 200.000 volt ampere menggunakan MCB 10A. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Hal ini menunjukkan adanya perubahan hasil pengukuran saat tanpa menggunakan kapasitor dan melakukan uji coba menggunakan beberapa kapasitor dengan nilai kapitansi yang berbeda. Hasil perencanaan digunakan di uji coba di beberapa tempat terpilih. Pada beban induktif yang lebih besar, maka diperlukan pemasangan kapasitor yang mempunyai nilai kapasitansi lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori yang ada. Sehingga pada kasus di unit usaha Ahas Andayani Sekaran dilakukan uji coba beberapa kali mengamati beban dan arusnya. Simpulan dan saran. Simpulan, dapat diketahui beban listrik terbanyak di industri kecil atau usaha kecil, Kelurahan Sekaran, Sukorejo, dan Sumerejo adalah lampu listrik. Dapat diketahui beban listrik yang menyerap daya besar di industri usaha kecil, Kelurahan Sekaran, Sukorejo, dan Sumerejo adalah AC. Kompresor dan motor listrik telah selesai dibuat dan diuji coba kapasitor bank di laboratorium di industri kecil usaha kecil serta pemasangan setiap tempat berbagi tergantung dari jumlah dan sifat bebannya. Saran, modul kapasitor bank perlu diuji coba cukup lama agar dapat diketahui umur teknisnya sehingga dapat dihitung lebih detail usia pakainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.